Halo anak-anak, apa kabar? Saya harap kabar kalian baik-baik saja ya di tengah pandemi COVID yang tengah berlangsung ini. Dan tentunya tetap semangat belajar online. Oke, kalau di video sebelumnya saya membahas tentang ruang lingkup geografi, objek studi geografi, serta konsep geografi. Sekarang saya akan membahas pendekatan geografi serta prinsip geografi. Kita mulai dulu dari prinsip geografi. Ada 4, ada prinsip distribusi, ada prinsip interrelasi, ada prinsip deskripsi, serta prinsip korologi. Apa aja yang 4 prinsip ini? Coba kita bahas satu-satu. Yang pertama, prinsip distribusi. Dari katanya atau kalimatnya, kita bisa menerjemahkan bahwa prinsip distribusi ini selalu berkaitan dengan persebaran fenomena geosfer yang ada di muka bumi. Apa aja fenomenanya? Apapun, yang penting fenomena geosfer. Misalkan, saya ambil contoh, sebagian besar gunung berapi di Pulau Jawa berada di bagian selatan Pulau Jawa. Ini menerangkan bahwa distribusi atau persebaran gunung berapi di Pulau Jawa itu berada di Jawa bagian selatan. Misalkan seperti itu. Oke. Kita beralih ke prinsip yang kedua, ada prinsip interrelasi. Apa itu? Prinsip interrelasi adalah prinsip yang membahas tentang hubungan sebab akibat antar fenomena geosfer. Misalkan kita membahas gempa. Gempa bumi di Palu disebabkan karena aktivitas sesar Palu. Interrelasinya di mana? Interrelasinya aktivitas sesar Palu itu menyebabkan terjadinya gempa bumi yang terjadi di Palu. Misalkan seperti itu. Ke prinsip yang ketiga. Prinsip ketiga ini deskripsi, yaitu penjelasan atau penjabaran fenomena geosfer yang ada di permukaan bumi atau di muka bumi. Hanya menjelaskan dan menjabarkan. Bisa menjelaskan atau menjabarkan data. Misalkan contohnya, gempa bumi di Kabupaten Ngawi menyebabkan 19 orang meninggal dunia serta 112 orang luka-luka. Berarti ini menjelaskan atau menjabarkan data korban gempa bumi yang ada di Kabupaten Ngawi. Hanya mendeskripsikan saja, menjelaskan dan menjabarkan saja. Kuncinya di situ. Prinsip yang terakhir. Prinsip yang terakhir merupakan gabungan dari ketiga prinsip sebelumnya. Prinsip deskripsi, prinsip distribusi, serta prinsip interrelasi. Gabungan dari ketiganya. Contohnya apa? Contohnya, misalkan ini saya bahas yang agak kompleks ya. Gempa bumi di Palu disebabkan karena aktivitas sesar Palu. Ini prinsip apa? Prinsip interrelasi. Akibat gempa bumi tersebut, 152 orang meninggal dunia. Sebanyak 111 korban meninggal dunia berasal dari beberapa daerah di sekitar pantai. Lalu di mana letak prinsip deskripsinya? Prinsip deskripsinya ada di semua teks contoh ini atau di akibat gempa bumi tersebut 152 orang meninggal dunia. Itu juga bisa masuk di prinsip deskripsi. Dan prinsip persebarannya atau distribusinya di mana? Ada di kalimat terakhir. Sebanyak 111 korban meninggal berasal dari beberapa daerah di sekitar pantai. Itu distribusinya. Jadi prinsip korologi ini di dalam contoh kasusnya itu harus ada ketiga prinsip sebelumnya. Prinsip deskripsi, prinsip distribusi, serta prinsip interrelasi. Itu prinsip korologi. Prinsip sudah selesai, kita beralih ke pendekatan geografi. Ada 3 pendekatan. Ada pendekatan keruangan atau spasial, ada pendekatan ke lingkungan atau ekologi, dan yang terakhir ada pendekatan kompleks wilayah. Kita mulai dari yang pertama dulu, pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan itu apa? Fenomena geosfer dalam satu ruang. Membahasnya tentang fenomena geosfer dalam satu ruang. Tidak ada interaksi antara manusia dan alam. Ini salah satu kuncinya. Pendekatan geografi keruangan
membahas tentang fenomena geosfer dalam satu ruang. Dan di dalam pokok bahasanya tidak ada interaksi antara manusia dan alam atau lingkungan. Contohnya apa? Banjir di Ngawi terjadi akibat tingginya curah hujan dalam 1 bulan terakhir di daerah Hulu Kabupaten Ngawi. Ini hanya membahas banjir yang ada di Ngawi saja, tanpa menyebutkan adanya interaksi manusia yang bisa menyebabkan banjir tersebut. Itu kuncinya. Pendekatan yang kedua ada pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ke lingkungan, fenomena geosfer dalam satu ruang terjadi akibat interaksi manusia dengan alam. Kuncinya ada di sini, adanya interaksi manusia dengan alam. Adanya interaksi antara manusia dengan alam yang menyebabkan banjir atau suatu fenomena geosfer dalam satu ruang. Contohnya apa? Banjir di Ngawi terjadi akibat menumpuknya sampah di Sungai Bengawan Solo. Misalkan seperti itu. Sungai Bengawan Solo ada di Ngawi. Ketika Sungai Bengawan Solo ini banyak sampah, otomatis akan menyebabkan banjir. Di sini sampahnya secara tidak langsung kan pasti yang membuang manusia. Berarti secara tidak langsung manusia itu juga yang menjadi penyebab banjir di Ngawi. Ada interaksi dengan alam sehingga menyebabkan suatu fenomena geosfer atau dalam hal ini banjir. Pendekatan yang ketiga ada pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah ini seperti apa? Fenomena geosfer dalam satu ruang terjadi akibat fenomena geosfer yang terjadi di ruang lain. Jadi ada 2 ruang, melibatkan lebih dari 1 ruang. Kuncinya di situ. Contohnya apa? Banjir di Ngawi terjadi akibat tingginya curah hujan dalam 1 bulan terakhir di Pegunungan Sewu Wonogiri yang merupakan hulu dari Sungai Bengawan Solo. Dalam hal ini banjir yang di Ngawi disebabkan peristiwa yang terjadi atau hujan lebat yang terjadi di Wonogiri. Jadi ada ruang satunya mana? Ruang satunya Ngawi. Ruang 2-nya mana? Wonogiri. Jadi sudah melibatkan 2 ruang, lebih dari 1 ruang untuk menyebabkan banjir yang ada di Ngawi. Kuncinya di situ. Jadi tadi saya ulang lagi untuk pendekatan. Untuk pendekatan ke ruangan, intinya tidak ada interaksi manusia yang menyebabkan fenomena geosfernya. Hanya dalam 1 ruang fenomena geosfer terjadi. Itu ke ruangan. Kemudian ke lingkungan, terjadinya dalam 1 ruang. Dan ada interaksi manusia terhadap lingkungan yang menyebabkan fenomena geosfer tersebut terjadi. Terus yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah. Kuncinya di mana? Terjadi di dalam 1 ruang dan melibatkan ruang yang lain dalam menyebabkan fenomena geosfer tersebut terjadi. Melibatkan lebih dari 1 ruang. Kuncinya di situ. Oke, sekarang saya sudah menjelaskan prinsip dan pendekatan. Kita beralih ke pertanyaan. Di sini ada kuis seperti di video sebelumnya. Coba di screenshot. Kalau sudah di screenshot, nanti bisa dikerjakan serta dikumpulkan di Google Classroom kalian, seperti pada video sebelumnya. Saya kira untuk materi bab 1 sudah selesai penjelasan saya. Semoga bisa membantu memahami pemahaman kalian terhadap terhadap materi bab 1 di geografi, mulai dari ruang lingkup, objek studi, konsep, pendekatan, serta prinsip geografi. Selamat belajar. Sekian, terima kasih.